Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfan Kodri dengan PM 2017-05-101. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai penyederhanaan bahasa bebas konteks. Namun sebelumnya saya akan menjawab beberapa soal dari kuis. Baik, ini adalah soal kuis di tugas 10 ini. Jadi untuk yang pertama, nomor 1 ini adalah soalnya hilangkan semua aturan produksi yang tidak terpakai dari tata bahasa bebas konteks berikut. Jadi sini ada tata bahasanya. Kemudian saya harus menggunakan menghapus semua produksi yang tidak terpakai atau useless. Nah, cara melihatnya adalah cari saja variabel yang tidak menghasilkan nilai atau hanya menghasilkan variabel lain. Nah, di sini selain S ya, karena S kan awalan. Nah, di sini yang tidak menghasilkan apa-apa adalah B, sehingga B ini useless. Sehingga kita dapat menghapus semua nilai yang memuat B besar. Jadi A, B ini dihapus, kemudian B sendiri. Jadi yang memuat B besar ini dihapus, jadi ini dihapus, dan juga ini dihapus. Dan hasil akhirnya adalah seperti ini. Nah, kemudian yang kedua yaitu nomor 4, hilangkan semua aturan produksi unit dari tata bahasa bebas konteks berikut. Jadi dari tata bahasa ini kita harus menghapus semua produksi unit. Nah, caranya di sini kita cukup masukkan semua yang ada di A ini hingga menghasilkan tidak ada lagi variabel yang menghasilkan produksi unit sendiri kecuali S, sehingga hasilnya seperti ini, yaitu S menjadi A besar, A kecil, atau A, atau BC, atau BB. Dengan B dan A ini hasilnya sama, sehingga kita cukup menuliskan salah satunya saja, jadi kita tuliskan A saja. Nah, ini adalah hasil akhirnya seperti ini. Yang berikutnya adalah carilah simbol-simbol variabel yang non-label dari tata bahasa berikut. Variabel yang non-label itu adalah variabel yang bisa menghasilkan epsilon atau nol. Nah, di sini kita bisa lihat ada B dan C yang dapat menghasilkan epsilon, sehingga jawabannya adalah B dan C karena dapat menghasilkan epsilon. Soal yang terakhir, ini ada yang nomor 8, hilangkan semua aturan produksi epsilon dari tata bahasa berikut. Tata bahasa bebas konteks berikut. Di sini ada A epsilon dan juga B kemudian epsilon. Ini harus kita hapuskan. Caranya bagaimana? Kita cukup ada dua tahap. Yang pertama kita menghapuskan A kemudian epsilon. Caranya kita masukkan saja A epsilonnya ke dalam persamaan yang sudah ada. Jadi kita masukkan. Di sini A epsilonnya kita hapus. Jadi karena ini ada A besar, kita masukkan epsilonnya di sini sehingga ini hilang gitu ya. Nah, kemudian di sini yang di bagian B juga ada A besar, ini masukkan epsilonnya maka dia hilang. Seperti itu. Jadi hasil akhir sementara seperti ini. Ini tahap keduanya, kita menghilangkan B epsilon. Caranya bagaimana? Cukup masukkan yang ada B besarnya kita masukkan menjadi epsilon. Hingga ini akan hilang dan ini akan hilang. Gitu. Nah, di sini hasil akhirnya adalah seperti ini. S AA B BB. Nah, karena B ini tidak berguna atau useless karena tidak dapat dicapai di S, sehingga kita cukup menghasilkan hasil akhirnya S A atau AA seperti ini. Ya, kemudian kita akan masuk ke materi sedikit, yaitu tentang penyederhanaan bahasa bebas konteks. Jadi simplifikasi atau penyederhanaan bahasa bebas konteks itu terdiri dari 3 langkah, yaitu yang pertama ada reduksi CFG, kemudian menghapus unit produksi, dan juga menghapus nol produksi. Nah, untuk yang pertama itu ada reduksi CFG. Jadi cara mereduksi CFG itu seperti ini. Jadi misalnya kita punya S AC atau B, kemudian AA, dan C menghasilkan C atau BC, kemudian E menghasilkan A kecil, A besar atau E. Di sini kita tentukan dulu apa yang hasilnya. Di sini ACE karena huruf kecil semua kan. Kemudian sedangkan unit productionnya kita tuliskan di sini ACE. Dan W2 dan W3-nya itu termasuk yang star state-nya. Nah, di sini kita dapat
kita dapat mendapatkan G dash, yang mana kan pas ada dua fase 1 itu menghasilkan G dash, dengan fase 2 itu menghasilkan G dash dash. G dash yang pertama kita mendapatkan ACES, ACE, P dan S, sehingga P nya adalah S, AC, AA, CC, E, AA atau E. Sedangkan fase 2 nya kita tuliskan Y1, Y2, Y3 dan Y4 nya, kemudian mendapatkan G dash nya seperti ini. Kita lihat P nya adalah seperti ini, hasil akhirnya adalah seperti ini. Kemudian kita menghapus produksi unit. Menghapus produksi unit dari tata bahasa yang memiliki aturan sebagai berikut. Jadi untuk menghapus produksi unit kita harus tetap aturan dari tata bahasanya adalah seperti ini. P, S menghasilkan XY, X menghasilkan A kecil, Y menghasilkan Z atau B, kemudian Z menghasilkan M, kemudian M menghasilkan N, dan N menghasilkan A. Nah, contohnya kita memiliki satu tata bahasa yaitu Y menghasilkan Z, Z menghasilkan M menghasilkan N, dan N menghasilkan A. Setelah diproses, ini akan berubah menjadi X, Y, X menghasilkan A, Y menghasilkan A atau B, Z menghasilkan A, M menghasilkan A, N menghasilkan A. Baik, ini didapatkan dengan memasukkan, karena di sini semua Y mendapatkan Z, Z mendapatkan M mendapatkan A, N mendapatkan A. A ini cukup kita masukkan N ini kita gantikan A. Jadi M menghasilkan A. Nah, M karena menghasilkan A, di Z kita masukkan juga M-nya diganti dengan A. Karena Z menghasilkan A, maka di sini Y-nya kita ganti, Z-nya diganti dengan A. Sehingga dapatlah seperti ini. Sehingga jika disederhanakan, yang kita hapus yang tidak tercapai, kita mendapatkan hasil akhir seperti ini. S menghasilkan XY, X menghasilkan A, Y menghasilkan A atau B. Kemudian menghapus produksi nol. Nah, ini sudah sempat dibahas di kuis tadi ya. Jadi kita menghapus yang menghasilkan epsilon. Jadi di sini ada S menghasilkan A, B, A, C, kemudian A menghasilkan AA atau epsilon, kemudian C menghasilkan C. Nah, yang menghasilkan nol kan ada dua di sini. Oh, di sini harusnya ada B ya mesinnya. Di sini ada A menghasilkan epsilon dan B menghasilkan epsilon. Nah, yang pertama kita harus menghapus A menghasilkan epsilon. Caranya bagaimana? Kita masukkan yang mengandung A besar, kita ganti dengan epsilon. Sehingga jika kita tuliskan di sini A, B, A, C, di sini A, ini ada 3 kemungkinan ya. Yang pertama, jika A yang pertama itu dimasukkan epsilon maka menjadi A, B, A, C. Jika yang kedua, ini yang pertama, yang kedua jika kita masukkan epsilon di yang akhir, dia akan menjadi A, B, C, dan jika kita masukkan kedua-duanya menjadi B, C saja. Nah, kemudian di A juga ada A besar di sini, maka kita masukkan epsilon menjadi dia hilang, menjadi A kecil saja. Ini adalah hasil setelah di proses yang pertama. Sekarang kita akan menghapus proses yang kedua, yaitu menghilangkan B epsilon. Jadi sama seperti tadi, kita memasukkan beberapa kemungkinan untuk jika B-nya kita masukkan epsilon. Jadi kita dapatkan A, B, A, yang ini kita coret, kemudian ini kita coret, ini kita coret, dan ini kita coret. Nah, karena yang ini sama, maka kita harus satu kali saja menghasilkan seperti ini. Nah, di sini kemudian di bagian B juga ada B besar, sehingga kita coret saja. Nah, setelah diproses, hasil akhirnya adalah seperti ini, sehingga tidak ada lagi yang menghasilkan nol seperti itu. Ya, demikian untuk proses video kita kali ini. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.